kepada Tengku kami persilakan. Komentar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar abang nanti biru je. Biar abang butuh sampai dan narun. Udanam pinang rapat-rapat. Agar Kenapa nggak pegang? tak dapat lari. Ayo dah, Jepri. Karena salam pertama kurang semangat. Ana ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Itu tempat abang. Alhamdulillah. Dah belakangnya. Itu tempat abang. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati kana ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'i fi ihtifal li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay yajma'ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Amin. Ya rabbal alamin. Puji syukur yang setinggi-tingginya marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang mulia ini kita memperingati ihtifal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, yaitu di malam puncak perayaan Maulid Nabi di Ma'had, yaitu Jabal Nur Jadid yang kita cintai. Walaupun tadi hujan begitu lebat sehingga Abun membisikkan kepada saya, apa doanya Ustaz, katanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan dari tempat kami ini 3 meter ke belakang, ya Allah. Amin. Amin. Tapi ijazahnya ini saya dapatkan dari Ustaz tak apa-apa. Ketika itu di Rimo hujan lebat sekali. Saya ikut panitia pada malam itu sudah kundah gulana karena hujan lebat. Apa kalau Ustaz tak apa-apa? Kita berdoa malam ini agar hujan dipindahkan Allah. Apa yang terjadi? Ijabah Allah. Di lapangan Tripoli Remo itu tidak ada hujan sedikit pun, walaupun setetes. Tapi 3 meter ke sana hujan. Itu adalah yaitu berkah doanya ulama. Malam ini alhamdulillah ini doanya Abun insyaallah ya. Nah, saya rasa tadi. Nah, cuman ijazahnya belum dikasih makrifat kepada saya. Nah, nanti tuntut ya sama Abun. Luar biasa. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
beliau adalah seorang pemimpin, proklamator alam yang telah mencetak kader-kader paripurna sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa Islam menguasai 2/3 dunia dengan yaitu semangat himatur rijal tasqutul hiba. Apa artinya? Semangat pemuda akan bisa yaitu untuk menaklukkan gunung tertinggi. Gunung apa namanya tertinggi di dunia ini? Di mana itu? Nepal. Nepal 100 ya. Untuk saudara. Kemudian yang kita muliakan bersama-sama pada malam ini yaitu Sahibul Fadilah Syekh, yaitu Rais Am Pondok Pesantren Jabal Nurjadid Abun Umi, dan juga yang kita muliakan Abah, kemudian seluruh yaitu Dewan Guru yang telah mengabdi di Pondok Pesantren Jabal Nurjadid. Semoga ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada tulab dan talibat semuanya menjadi berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian juga yang kami hormati yaitu Bapak Camat, Bapak Gicik, Kepala Desa, kemudian juga yaitu Raisul Jalsah. Apa itu Raisul Jalsah? Ketua Panitia yang luar biasa pada malam ini telah yaitu sukses untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh santriwan dan santriwati yang telah mengabdi untuk belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Jabal Nurjadid merupakan pilihan yang sangat tepat sekali, di mana di sini akan menjadikan manusia paripurna yang akan mendidik kader-kader ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam yang mulia ini, di mana saya sangat yaitu merasa bahagia dan juga sangat takjub dengan Pondok Pesantren Jabal Nurjadid, karena inilah maulid pertama baru saya berada di pesantren ini, karena yang lalu saya tidak sempat untuk kemari, tapi hari ini saya menyaksikan luar biasa. Maka oleh sebab demikian, belajarlah wahai anak-anakku semuanya, karena kalian inilah yang akan menjadi generasi yang akan datang, generasi penerus. Kami ini adalah ibarat lampu sudah mulai istilahnya redup, kalau baterainya sudah mulai low ya? Jadi itu adalah ada kalian nanti menjadi penerus. Maka dalam semangat inilah bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, maka disitulah perjuangan Rasulullah SAW tidak yaitu menggantungkan dengan seorang manusia pun. Berapa usia Nabi dalam kandungan? Berapa usia Nabi dalam kandungan Aminah, yaitu orang tua Nabi meninggal dunia? 2 bulan. Tidak melihat ayahnya. Kemudian meninggal ibunya berumur berapa? 6 tahun. Jadi begitulah dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Pada hari kelahiran Rasulullah SAW itu ada namanya Abdul Uzza. Siapa itu Abdul Uzza? Abu Lahab. Lakabnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Apa surat turun kepada dia? Lambat yada abi lahabin wa tab ma awada anhu maluhu wa ma kasab. Celaka kedua tangan Abi Lahab, berarti dia berada di dalam neraka jahat. Tapi suatu yang luar biasa pada hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh yaitu seorang hamba sahaya, siapa namanya?
Halimatus Sa'diyah. Pada hari itu Halimatus Sa'diyah menyampaikan bahwa hari ini sudah lahir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab ini memerdekakan seorang hamba sahaya. Lahir Nabi hari apa? Hari Senin. Tanggal Masehinya tanggal 20 tahun 521 Masehi. Jadi itulah yaitu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Prancis, di Paris, di Romawi pada waktu itu. Pada malam kelahiran Nabi, semua yaitu berhala-berhala tersungkur semuanya. Maka mereka bertanya kepada pendeta, ada apa gerangan ini? Limada? Wulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa malam ini sudah lahir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka oleh sebab demikian, anak-anak rahimakumullah, Abu Lahab saja memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memerdekakan hamba setiap hari Senin, malam Senin, siang Senin. Maka azab api neraka itu pada sehari semalam. Maka kalau ada santriwan-santriwati yang memperingati yaitu hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tidak sholat, apakah dia aman dari azab Nabi? Ringan enggak? Enggak dijawab ini ya. Ini pertanyaan Ustaz ini. Nanti diazab tidak? Abu Jahal saja diringankan azab, apalagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah kaum bapak-bapak ibu rahimakumullah, seluruh wali santri yang berhadir pada malam ini. Maka sangat tepatlah Jabal Nur Jadid ini pilihan bapak-bapak ibu-ibu untuk mensekolahkan anak di sini. Kenapa? Karena tantangan zaman sekarang ini berbeda pada zaman-zaman kami dahulu. Anak-anak kalau tidak diantar ke pesantren sekarang ini, orang tua susah. Kenapa susah? Anaknya selalu main. Siapa yang jawab itu? Kan Ustaz ya? Main? Main HP. Nanti kalau yang nangis anaknya dikasih HP dia. Mamanya ujung sana main HP, bapaknya main HP. Kalau anaknya nangis, nggak ada yang ngambil, sibuk masing-masing kan? Jadi apa tantangan kita yang paling besar hari ini adalah HP. Maka dengan kita sudah mengantarkan ke pesantren, insya Allah anak-anak kita ini sudah merdeka dari yang namanya ketergantungan dengan HP. Kemudian apa lagi? Yaitu pergaulan bebas remaja-remaji. Jadi sehingga di dalam kita belajar ini nothing for love. Apanya itu? Apa namanya? Apa waktu yang kita gunakan sehari-hari itu? Setiap hari kita menghafal mahfudhah, menghafal yaitu mufradat. Rupanya apa hikmah ini anak-anak sekalian? Dari sekarang kalian menghafal, nanti suatu saat disitulah kalian akan merasakan bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Dulu Ustaz dari pesantren yaitu Salafi, ya, begitu diizinkan Allah ke Mesir, banyak tantangan. Tantangan pertama adalah belum bisa menulis. Menghafal bisa. Jaruriyah itu kami hafal, yaitu 17 hari 17 malam hafal. Kemudian Alfiyah itu kalamuna lakum mufidu kastaqim wasmun wafi' lakum maharfunil kalim. Itu bisa hafal 3 bulan. Tapi begitu disuruh tulis di sana
tidak bisa menulis insya, imla. Sehingga ada kawan pada waktu itu dia tidak bisa lulus di Al-Azhar, bukan gara-gara dia tidak bisa yaitu mempelajari ilmu, bukan tidak alim, tetapi tidak bisa menulis. Maka alhamdulillah dengan pesantren modern ini, di sini ada kitab kuning, di sini juga ada kitab putih. Kitab apa? Putih. Itulah kitab putih itu, yaitu ilmu-ilmu selain ilmu nahu, saraf, balaghah, mantik, badik dan sebagainya, kan? Jadi itu adalah paduannya. Dan juga di sini banyak ustaz-ustaz yang mengajar di sini, yang alim. Maka termasuk juga yaitu Abah. Apun adalah ulama senior, termasuk di Darussalam. Langsung belajar dengan Syekh Abu Nasir Wali. Berarti sangat keilmuannya itu sangat dekat dengan ulama besar Aceh, yaitu Abu Ya Mudawali. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Di sini ada teman dekat saya juga, Tengku Syakri Syah. Tahun yaitu 99 saya berangkat ke Mesir, beliau berangkat ke Ulebi pada Aceh. Saya pulang dari Mesir, beliau juga pulang yaitu ke Manggeng. Siapa yang nikmat itu? Jabal Nur Jati. Jadi begitu juga ustaz-ustaz yang lain, yang alim-alim. Maka gunakanlah waktu kalian di pesantren ini betul-betul untuk menuntut ilmu agama. Kemudian juga bahasa Inggris, harus kalian tahu. You understand? Subhanallah, Ustaz hanya itu aja yang bisa. Jadi itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena Ustaz pernah dulu coba yaitu ke Singapura untuk menjadi dosen di sana. Bahasa Arab mahir, bahasa kitab bisa, ya kan? Tapi begitu melamar tidak boleh mengajar dalam bahasa Indonesia, kecuali mengajar dalam dua bahasa. Bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ustaz kalah di bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris itu juga perlu kita pelajari. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man alima lisana qaumin amina syarruhum. Barang siapa yang tahu bahasa orang lain, dia aman. Kalau kalian nanti pergi ke Papak Barat, di sana ada orang bahasa apa? Dikenain. Paham tidak? Nanti belajar bahasa Papak. Pergi ke Kota Cane, lain lagi bahasanya. Kalau Abon dulu kami bertemu sama beliau di Kota Cane tahun 2008. Pas waktu itu undangan dari Pemda Bupati Aceh Tenggara untuk safari Ramadan, termasuklah Abon dan Ustaz penceramah di sana. Subhanallah, malam ini dan juga seterusnya silaturahmi ini akan terjalin karena Ustaz sendiri mempercayakan yaitu Jabal Nur Jadid tempat anak Ustaz mengaji di sini. Jangan ragu kalian, ada yang ragu. Jadi inilah yaitu generasi yang akan menguasai dunia. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Kemudian juga beliau tidak menggantungkan kepada siapapun. Waktu dia masih kecil, kerjanya apa? Ra'il ghanam. Apa ra'il ghanam? Memelihara kambing. Kambingnya bukan satu ekor, satu pundulan mungkin. Kalau kita hitung ada 7.000 ekor sekali digembala. Pagi diantar, pulang sore dijemput. Kemudian beliau pada umur yaitu 20 tahun beliau berdagang membawa dagangan Siti Khadijah, yaitu kemana? Ke Syam. Dari Makkah itu dibawa ke Syam, daerah Palestina, daerah Syria. Di sana jauhnya adalah 3.000 kilometer. Dari mana ini kalau 3.000 itu? Hampir yaitu Aceh,
Jakarta. Itulah jauhnya. Jadi ketika itu kalau ada pesawat, Nabi nggak mau dia naik onta. Tapi pesawat belum ada pada waktu itu, harus dengan onta. Kemudian begitu Nabi SAW membawa dagangan Khadijah, Rasul ini pintar, bukan pintar sedikit, pintar amat. Siamat aja nggak pintar, kan itu. Bagaimana kepintaran Nabi? Nabi begitu pergi dari Makkah membawa barang ke Syam. Dari Syam dibawa barang ke Makkah. Waktu pergi dapat untung, waktu pulang dapat untung. Jadi itu adalah trik Rasulullah SAW. Kemudian ketika umur 25 tahun berceritalah, yaitu pembantu ataupun pendamping Siti Khadijah tentang bahwa Nabi SAW mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaan katanya? Begitu beliau pergi perjalanan perdagangan, di tengah jalan ada awan yang melindungi Rasul. Begitu terik matahari ada awan. Begitu Rasulullah SAW terik matahari, datang pohon kayu berjalan ke depan Nabi di mana beliau itu. Jadi begitulah mukjizat Nabi Muhammad waktu masih, yaitu sebelum diangkat menjadi Rasul. Lalu ceritalah Maisarah ini ya, sebagai pendamping Khadijah ataupun pembantunya, tentang sifat-sifat Rasulullah. Siapa yang naksir duluan? Khadijah atau Nabi? Ya. Khadijah. Pernah perempuan naksir sama laki-laki? Kalau zaman sekarang sudah lebih. Apa katanya? Godain dong, gitu kan? Itu di luar. Jadi sehingga di seluruh beranda-beranda itu sudah asyik dengan taktok. Apa namanya? TikTok sana bilang Ustaz ya. Jadi itulah, yaitu ketinggalan zaman namanya kan, TikTok rupanya kan. Jadi anak-anak rahimakumullah, ketika itu dibilang sama Nabi bahwa wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau yaitu menikahi Khadijah? Padahal Rasulullah juga sudah naksir sama Khadijah, seorang orang kaya di Makkah pada waktu itu. Semua laki-laki yang melamar, semua yaitu kumbang yang datang ditolaknya. Jadi pernah kalian ada orang kayak gitu, tapi dia janda kaya, janda cantik, janda baik. Kalian bilang itu ya. Jadi begitu pada waktu itu anak-anak rahimahullah dilamar lah. Maharnya berapa? Maharnya 20 ekor onta. Kalau sekarang berapa itu? 1 M, karena harga onta sekarang 50 juta kali 20 berapa uangnya? 1 miliar. Lahirlah anak dari Khadijah ini berapa orang? Siapa yang tahu? 6 orang. Siapa namanya? Anak-anak Nabi? Kasih. Siapa lagi? Ibrahim. Abdullah. Fatimah. Katum. Jadi dari Siti Khadijah bisa lahir 6 orang anak. Kemudian berapa anak Nabi semua? 7. Yang satu lagi siapa ibunya? Maria Kibtiyah, yaitu seorang wanita berbangsa Mesir, dihadiahkan oleh Raja Mesir pada waktu itu kepada Nabi SAW. Lahirlah seorang anak, yaitu namanya Ibrahim. Jadi istri Nabi berapa? 11. Ada orang kawin 11 sekarang? Tidak ada. Yang ada berapa? 1 pun nggak berani jual, itu kan?
Alhamdulillah kami sama Abon sama apa masih satu, belum dua ya. Insya Allah nggak tambah lagi. Karena apa namanya sudah jatuh pilihan, ya, sudah jatuh hati untuk satu gitu kan. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur yaitu 40 tahun, diangkatlah beliau menjadi Rasul. Umurnya berapa? 40 tahun. Turun ayat yang pertama. Di gua mana? Ayatnya apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ketika ketiga kalinya allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adana. Diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Mala syaikha syaikuhu syaitan. Siapa yang tidak ada guru-gurunya setan. Maka kalian itu berguru itu adalah mengambil sanad ilmu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu turun ayat tersebut, kemudian berjelang beberapa waktu beliau merasa kementar di rumah, ya kan? Kemudian beliau zammiluni katanya kan, wahai istriku tercinta, selimuti aku. Keluarlah surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qul fa'al wa rabbaka wa thiyabaka fatahhir. Maka Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dijumpainya satu dua orang, mulailah masuk Islam, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian masuklah Islam lagi seterusnya, ya kan. Umar bin Khattab masuk, yang lain-lainnya, ya kan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh yaitu Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi Abu itu adalah di Arab itu adalah merupakan gelar, ya. Misalnya kalau ada Abu Ahmad, itu adalah nama anaknya Ahmad. Jadi dipanggil Abu Ahmad. Jadi maka pada waktu itu anak-anak rahimakumullah turun ayat yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah yaitu berita takut kepada kerabat-kerabatmu. Dia datangi semua, kemudian yaitu Nabi dakwah terang-terangan. Berdiri beliau di atas gunung Uhud pada waktu itu, ya. Berdiri beliau di Jabal Qubis namanya kan. Ketika itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syara Quraisy wa ya ma'syara Arab, wahai orang Quraisy, wahai orang Arab, saya hari ini menyampaikan kepada kalian, seandainya ada kuda yang akan keluar dari gunung ini, apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Percaya. Kemudian dia sampaikan, ana nadhirun baina yaitu yadai adzabin syadid. Saya sebagai pemberi berita yaitu peringatan tentang adanya azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Abu Lahab ini marah dia. Tabbalaka ya Muhammad, alihada jama'tana. Apa artinya? Celaka kamu Muhammad. Apakah untuk ini kau kumpulkan kami di sini? Turunlah ayat tabat yada Abi Lahab. Maka anak-anak rahimakumullah, itulah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di embargo pada waktu itu. Semua barang-barang tidak dijual, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun pertama makan sekali. Di tahun kedua yaitu tidak ada lagi makanan. Tahun ketiga yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sangat-sangat memprihatinkan. Yang ada cuma air zam-zam, nggak ada lagi makanan. Jadi begitulah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian di sini enak, setiap pagi jam 7 sudah ada makanan. Hari ini yaitu ayah
besok lagi kalau puasa sudah ada lagi daging, ya kan? Enak nggak? Enak banget, ya kan? Baju di laundry kan. Kami dulu waktu mengaji sama abon sama abah, tidak demikian. Nggak ada laundry zaman itu, ya kan? Harus mencuci yaitu di sungai. Begitulah, maka kalian bersyukur sekali yaitu berada di zaman modern ini sehingga bisa menikmati yaitu IT, bisa menikmati yaitu teknologi yang sangat canggih. Maka pada hari ini anak-anak rahimakumullah, tanamkanlah cita-cita kalian yang setinggi-tingginya. Nanti saya selesai dari Jamal Muqtadir akan bersekolah di Turki, akan bersekolah di Mesir, akan bersekolah di Maroko, ya? Akan bersekolah juga yaitu di UI, sebagai bidang spesialis. Sekarang itu bidangnya laki-laki, tidak ada perempuan. Maka secara Islam haruslah kalau ada perempuan nanti akan yaitu merawat wanita, laki-laki merawat laki-laki. Sekarang kenapa tidak ada? Maka nanti akan ada dari pondok pesantren Jabar Nur. Jadi yang jadi bupati siapa nanti? Tunjuk tangan kalau akan bisa jadi. Oh, perempuan rupanya ya, laki-laki nggak berani. Perempuan yang tunjuk tangan, laki-laki malu-malu dia. Yang jadi DPR siapa nanti? Subhanallah. Yang jadi polisi siapa? Jadi apa maksudnya anak-anak rahimakumullah? Jadilah kita nanti menjadi garda terdepan. Tidak boleh yaitu selesai kita dari pendidikan hanya yaitu sebagai untuk tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Menjadi bupati beriman, menjadi DPR beriman, menjadi polisi beriman. Jadi sehingga tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi KKN, tidak ada lagi yaitu penzaliman. Siapa itu yang akan menjadi nanti? Itulah generasi Jabar Nur. Siap nggak? Sedikit kali suaranya. Siap nggak? Takbir. Jadi itulah anak-anak rahimakumullah ya. Jadi apa yang mendatang belakangi Rasulullah SAW itu menjadi berhasil, yaitu adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang baik. Maka oleh sebab demikian, itulah yaitu budi pekerti Rasulullah SAW ketika di mana pada waktu di Madinah, ada orang Yahudi setiap hari di mulutnya itu Muhammad celaka, itulah di mulutnya ya, orang Yahudi. Kemudian dia meludahi Nabi SAW setiap Nabi lewat yaitu di Madinah. Ketika itu sakitlah orang ini, anak-anak rahimakumullah ya. Sakit, Nabi sampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, Rasulullah itu memanggil, kalau bahasa kita saya gitu kan, Humairah. Jadi kita harus memanggil yaitu istri kita itu dengan kata-kata yang sayang, dengan kata-kata yaitu yang lembut. Jadi jangan nanti di luar bersayang-sayang, di rumah berterjang-terjang kan gitu kan. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik kepada keluarganya. Saya terbaik untuk keluarga saya. Jadi apa yang terjadi anak-anak? Orang Yahudi sakit, kemudian dia pulang ke rumah, wahai Aisyah, buatkan makanan. Lalu dibuatkan makanan, diantar ke rumah Yahudi ini, disuapkan ke mulutnya makanan itu. Sebelum disuapkan, Yahudi ini tidak ada lagi gigi, ya. Dia sudah ompong, sudah nenek. Tapi waktu itu Rasulullah mengunyah makanan lebih dulu. Setelah
lunak makanannya disuapin kepada orang Yahudi. Ketika Rasulullah sudah wafat, tiba-tiba ditanya oleh Abu Bakar Siddiq kepada anaknya. Siapa anak beliau itu? Siti Aisyah. Wahai anakku, apa wasiat Nabi, pekerjaan Nabi yang belum ayah kerjakan? Apa kata Nabi? Man ahya sunnati kana ahabani, wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah saya, maka cinta kepada saya. Siapa yang cinta kepada saya, bersama saya dalam surga. Sudahkah kalian menghidupkan sunnah Nabi? Apa saja? Yaitu yang pertama adalah berakhlakul karimah, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lebih dari kita usianya. Maka anak-anak rahimakumullah, ketika itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Abu Bakar datang membawa makanan. Di sana ada seorang Yahudi. Rasul selalu memberi makanan kepada Yahudi. Ketika Abu Bakar datang, lalu mengambil makanan, memberikan kepada Yahudi, kemudian dia buka, dimasukkan ke mulutnya. Yahudi ini marah. Siapa ini yang sering memberi makanan kepadamu? Bukan ini orangnya. Marah dia. Kenapa? Karena yang memberi makan kepada saya dulu itu adalah sebelum dia beri makan dia kunyah duluan. Saya nggak ada gigi sudah ngomong. Apa kata Abu Bakar yang memberi makan kepada sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis Yahudi ini, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah akhlaknya anak-anak rahimakumullah. Ustaz dan juga kita belajar, yaitu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam beliau lambat pulang ke rumahnya. Jadi kalau sekarang ini misalnya rumah banyak di situ, ya kan? Itu lambat pulang dari beliau dari tempat yaitu masjid ke rumahnya sudah larut malam. Dia ketuk pintu, tidak disambut. Dia beri salam, Aisyah sudah tidur. Jadi ketika itu anak rahimatmu, apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah mengambil sorbannya, lalu Rasulullah itu ini misalnya jadi tidur di depan pintu sampai subuh. Mungkin kalau kita anak-anak pondok tidak dibuka pintu, digedor nggak dibuka, mungkin pintu besok sudah ke kandang ayam, ya kan? Roboh pintunya. Mungkin kalau dia pakai mobil, mungkin klakson mobilnya itu tetangganya terganggu. Tapi Rasulullah SAW yaitu tidak demikian. Begitu subuh, Rasulullah minta maaf. Siapa yang duluan minta maaf? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, anak-anak rahimakumullah, ya. Sehingga sukseslah dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, di mana beliau berjuang dengan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada yaitu sahabat Nabi yang kaya, ada sahabat Nabi juga yang miskin. Jadi sahabat Nabi itu bukan semuanya kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yaitu yang kaya itu terkenal namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa menjadi bidan Rasulullah SAW? Tadi Ustaz lupa bertanya. Siapa namanya bidan Nabi? Begitu lahir? Bidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu Ashifa. Siapa namanya? Ashifa. Ashifa itu adalah ibu kandung Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Asiyah Maria hadir pada waktu itu rohnya, ya. Pada malam lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada hari lahirnya. Sedangkan bidannya adalah Ashifa. Itulah ibu kandung Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf? Hari ini masih ada yaitu sahamnya, masih ada wakafnya,
di Mekah ya kan. Kalau kalian lihat, yaitu Tower Zam-Zam itulah hotel termewah. Dia hidup lampunya itu setahun sekali. Kapan itu? Pada waktu yaitu malam nuzul Quran. Dihidupkan lampunya pada waktu itu anak rahimahullah. Itu hotel termewah. Di sampingnya itu ada hotel yang lain. Itu adalah wakafnya dari Abu Bakar Siddiq. Sehingga apabila kita lihat bahwa walaupun meninggal dunia mereka, tapi meninggalkan yaitu kesan, meninggalkan yaitu amal-amal jariah. Maka ucap berdoa, tinggalkanlah amal-amal jariah kalian nanti. Apabila kalian sudah sukses, maka lihatlah pesantren Jabal Nur. Jadi nanti datang kemari tanya abun, tanya abah ya. Kalian sudah jadi orang sukses nanti. Apa kekurangan di pesantren ini abun? Apa kekurangannya abah? Apa kekurangannya Ustaz? Tanya semuanya. Dan sehingga kalian berwakaf untuk pesantren ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Jadi ringkas cerita, Abdurrahman bin Auf ini dia berdagang sehingga suatu hari Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa Abdurrahman bin Auf nanti di hari kiamat terlambat masuk surga 40 tahun. Itu saking kayanya Abdurrahman bin Auf. Kenapa Rasulullah? Karena hartamu sangat banyak. Pingsan dia. Dia pingsan karena dia mengingat untuk akhirat. Maka kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang merendahkan dirinya, tawadhu, dan dia beramal untuk hari esok. Jadi dia berpikir bukan untuk sekarang, bukan untuk berfoya-foya, tapi dia berpikir untuk hari esok. Apa yang kutinggalkan? Ketika itu pingsan dia, begitu dia 30 menit siuman kembali, lalu besok dia menginfakkan hartanya semuanya di jalan Allah. Hanya begitu dia takut ya. Bagaimana menghabiskan harta? Kita kadang-kadang nggak cukup syukur harta, sedikit tidak cukup, banyak kurang. Sehingga kalau orang bilang di ujung sana itu hepen atur dunia, katanya itu kan. Uang mengatur dunia, tapi bukanlah uang segala-galanya, tapi dengan uang perlu untuk sesuatu. Jadi apa artinya anak-anak rahimakumullah? Maka dengan ilmu, dengan kekayaan, dengan apa yang kita miliki, maka itulah yang kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang nanti, mengalir pahalanya kepada kita sampai hari kiamat. Apa yang terjadi? Ketika itu terjadi pacaklik di Madinah, kurma busuk semuanya, tidak ada harga. Datang Abdurrahman bin Auf, dia memborong kurma busuk semuanya. Dengan uangnya habis uangnya. Ini udah senang, udah miskin, tak ada lagi harta. Begitu hebat yaitu dia untuk persiapan hari akhirat. Tiba-tiba bukan demikian balasan dari Allah. Maka apa kata Nabi? Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tidak berkurang. Itu kata Nabi. Sehingga terjadilah 6 bulan kemudian, yaitu penyakit wabah taun namanya. Wabah apa? Taun. Terjadi di daerah Yaman, sehingga Raja Yaman sudah gundah gulana. Bilang dokter, obatnya adalah kurma busuk. Yang ada kurma busuk menyimpan Abdurrahman bin Auf. Ketika itu harganya dibeli dengan 35 menjadi 70. Sehingga harga kekayaannya bertambah, yaitu 50%. Coba kita bayangkan anak-anak rahimakumullah ya, diborong oleh Raja Yaman sehingga dia kaya kembali. Jadi begitulah yaitu pandangan dan juga bayangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin Ustaz pada malam ini memberikan waktu di sela-sela Ustaz nanti minum sebentar, yaitu kalau ada santriwan yang bertanya atau santriwati dipersilakan. Ya.
Nah, supaya malam ini Ustaz berikan juga kesempatan kepada santriwan dan santriwati untuk beberapa orang. Nah, kepada moderator dipersilakan. Ambil Ustaz minum sebentar ya. Ada yang bertanya? Hah? Jangan pas lah. Tadi Ustaz yang bertanya, ini kalian pula. Ada? Di belakang ada? Hah? Mawjud? Hah? Mafi? Limada? Hah? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Ma bi khifshi gitu ya. Kalau bahasa Arab apa itu Mesir itu ma bi khifshi. Jangan takut gitu ya. Enggak ada. Hah? Wahid. Kalau ada silakan ke depan. Dikasih hadiah. Enggak ada ya. Jadi anak-anak rahimakumullah, begitulah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Berapa umur Nabi diangkat? 40 tahun. Dia berdakwah berapa lamanya? 23 tahun. Maka untuk kita merubah suatu bangsa, merubah suatu negara, merubah suatu daerah, tidak cukup waktu hanya 1 periode kalau bupati. Hanya 5 tahun, minimal 10 tahun, maksimal yaitu 25 tahun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka lah merubah nasib mereka sendiri. Kalian ini sekarang menjadi santri, menjadi pelajar, maka nanti akan menjadi yaitu seorang yang memimpin, seorang yang akan sukses di bidangnya masing-masing ya. Maka kesuksesan itulah dengan perjuangan. Maka kata Imam Syafi'i itu ada yaitu 6 wasiat Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah tulis zaman, yaitu masa waktu yang lama. Jangan kalian cuma 3 tahun di Jabal Nur sudah berhenti. Kemudian nanti yang perempuan zaman SMA udah nikah kan? Jangan. Tapi gantungkanlah cita-cita kita itu untuk merubah diri, merubah keluarga, merubah masa depan. Maka masa depan emas nanti yang akan kita dapatkan itu adalah sesuai dengan apa kita hari ini. Maka masa yang akan datang yang kita miliki, tanya kepada diri kita hari ini. Maka pendidikanlah jawabannya, yaitu pendidikan agama, pendidikan umum, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menjadi yaitu muridnya Imam guru beliau itu Imam Maliki. Ketika itu anak-anak rahimahullah, jadi Imam Syafi'i ini senang sekali ketika makan di rumah Imam Maliki. Seperti saya kemari di Kurnahabun ya kan, tadi dihidangkan makanan mangakta, di buah belangong lain sehingga lu tanah bumbu dua go. Jadi anak-anak rahimahullah, begitu enaknya Imam Syafi'i makan di rumah yaitu Imam Maliki, sehingga besok hari apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Maliki? Ya Imam, rezeki itu apakah dicari atau dinanti? Kata Imam Maliki, rezeki itu dinanti.
Kata Imam Syafi'i, rezeki itu nggak datang kalau nggak dicari. Boleh kita buktikan besok. Ini antara murid dengan guru. Yang satu muridnya yaitu Imam Syafi'i pakai kunut, gurunya nggak pakai kunut. Itu hebatnya antara rahimahullah ya. Bisa dari guru yang tidak pakai kunut, tapi lahirlah Imam Syafi'i yang pakai kunut. Dia menjadi mujtahid mutlak. Mustahil, yaitu dunia pada waktu itu. Sehingga besok Imam Syafi'i pergilah dia, yaitu ke kebun-kebun kurma. Sampai di sana beliau bekerja sama orang pemetik kurma. Sore hari dia bawa kurma, yaitu sabuh berkah, satu karung, di hadapan Imam Maliki, guru beliau. Ini Imam, coba lihat, saya sudah berusaha dari pagi sampai sore ini. Saya sudah dapat kurma satu karung. Sedangkan Imam belum ada apa-apa. Lalu Imam Maliki makannya kurma ini. Inilah Imam Syafi'i mencari kurma, saya duduk aja, dapat juga memakan kurma. Jadi begitulah anak-anak rahimakumullah bagaimana tingkat yaitu nalar antara guru dengan murid. Sehingga beliau menjadi mujtahid mutlak. Sehingga mazhab Imam Syafi'i itu tersebar di sepertiga dunia. Jadi maka oleh sebab demikian apa kata Imam Syafi'i? Zadiltu talibah aziz tumatlubah. Waktu saya dulu di pesantren dipegang kepala saya. Waktu di pesantren dulu dihina saya. Tapi setelah saya alim dimuliakan. Jadi begitulah anak-anak rahimakumullah. Kapan ilmu itu tumbuh, kapan ilmu itu berkembang, nanti setelah masa akan datang. Maka jangan sekarang kalian mencari bahwa saya harus dihormati sekarang, harus dihargai sekarang. Tidak. Menjadi murid itu adalah siap untuk segala-galanya. Imam Ghazali, beliau punya seorang yaitu abah, sudah diangkat menjadi imam di Kufah. Kufah itu adalah Irak. Satu negara itu dia imamnya. Misalnya di masjid apa namanya? Agung mana itu? Abdiyah. Siapa imamnya? Samliadi. Alumni Jabal Nur. Jadi. Betul. Ya. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi begitulah anak-anak rahimahullah. Ada yang jadi imam besar. Ketika jadi imam, abangnya Imam Ghazali, beliau menjadi makmum Imam Ghazali ini. Ketika itu apa yang terjadi? Beliau parak abangnya. Diparaknya abangnya lagi jadi imam, dia pulang ke rumah. Parak mamaknya kepadanya. Ghazali, kamu sudah menghina abangmu yang sudah menjadi imam besar di kota ini. Apa kata Imam Ghazali? Abang saya tidak khusyuk dalam salat. Subhanallah ya. Tidak khusyuk dalam salat. Ketika itu apa yang terjadi? Pulang abangnya marah lagi sama Imam Ghazali. Ketika itu apa kata Imam Ghazali? Bang, abang tadi waktu salat mengingat masalah haid yang abang baru ajarkan siang tadi, dari mulai awal sampai salam masalah haid abang. Sehingga abang tidak ada konsen dengan apa yang abang baca dan juga abang kerjakan. Mengakulah abangnya sudah menjadi imam besar. Sehingga dia tanya, siapa gurumu wahai Imam Ghazali? Wahai Ghazali, guru saya itu adalah orang menjahit sepatu di ujung sana. Ya, dilihatnya gurunya adalah orang menjahit sepatu sampai di sana. Abang Imam Ghazali ini ingin berguru kepadanya, anak-anak rahimahullah ya, ingin berguru sampai di situ. Apa kata orang menjahit sepatu? Hari ini kau ambil terpurung kelapa, kemudian kau ikat di lehermu, berkelilinglah kamu di sekitar kota Kufah ini. Baru pulang kau ke rumah. Jadi kalau demikian dilakukan, apa dibilang orang? Imam pungo. Imam gila. Jadi begitulah anak-anak rahimakumullah ya. Kalau ilmu pengetahuan itu tidak ada
batasnya. Man 'allama ilman 'allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan suatu ilmu, Allah ajarkan banyak ilmu. Maka amalkanlah, yaitu ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita. Salat tahajud dimulai dari sekarang, menghafal Quran dimulai dari sekarang. Ada waktu senggang anak-anak duduk, ya kan? Nanti setor hafalannya. Kemudian juga menghafal nahwu, hafal dari sekarang. Jadi menghafal syaraf, hafal dari sekarang, sehingga nanti kalian ini akan menjadi generasi yang sukses dunia akhirat. Terakhir anak-anak rahimakumullah, ketika Nabi SAW sudah berumur 63 tahun, ketika itu Rasulullah SAW dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah malaikat Jibril. Ya Muhammad, Allah nyampaikan salam kepadamu. Apakah kamu sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita ada sampai demikian wahyu, ada enggak? Enggak. Tapi apa tandanya? Apa tanda bahwa kita sudah dekat ajal menghadap Allah Subhanahu wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang dipanjangkan usianya maka dikurangkan nikmatnya. Apakah mereka tidak mengetahui? Suatu hari, yaitu Nabi Yakub alaihissalam bertemu malaikat Israel. Ya Israel, saya bersahabat denganmu. Jadi boleh, kata Israel, tapi ada syaratnya. Apa kata Israel? Nanti kalau sudah sampai ajal saya, sudah sampai yaitu saya menjemput meninggal dunia, miss call saya dulu. Kalau bahasa kita sekarang ya, WA saya dulu, inbox saya dulu. Kemudian berselang beberapa tahun, datanglah malaikat Israel ini tanpa menginbox, tanpa memiss call. Ini sudah datang ajalmu. Ketika itu, anak-anak rahimakumullah, apa yang terjadi? Nabi Yakub marah. Sudah aku bilang kemarin, kirim surat dulu, kirim WA dulu, inbox saya, kok nggak ada? Sudah saya inbox, sudah saya WA, namun nggak dibalas-balas. Apa itu? Dulu rambutmu sudah hitam, sekarang sudah mulai putih berubah. Itu tanda yang pertama. Kemarin telingamu masih terdengar begitu kencang, sekarang sudah mulai tuli. Matamu yang kemarin begitu bersinar hebat, sekarang sudah mulai rabun. Kacamatanya nggak cukup dengan kacamata Robin, ya. Harus kacamata plus minus. Juga bisa tebalnya setengah inci, gitu kan? Jadi begitu tanda. Kemudian kemarin kamu masih kuat, sekarang sudah lemah. Jadi begitulah anak-anak rahimakumullah. Nabi SAW ketika beliau sudah dekat ajalnya, 6 bulan lagi itu beliau sudah salat, tidak bisa lagi berdiri, sudah duduk, anak-anak rahimakumullah ya. Ketika itu datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, sudah siapkah? Siap, katanya. Ketika itu, ketika beliau naza'a meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib mendekatkan ke telinga Rasulullah SAW, telinganya ke mulut Rasulullah. Apa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati, ummati. Kemudian apa namanya itu? An-nisa, an-nisa, an-nisa. Kemudian apa lagi? As-salah, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Maka oleh sebab demikian anak rahimakumullah, salat ini adalah merupakan yaitu syarat yang utama kita mendapatkan, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan. Kemudian ummati, umatku. Jadi kita sebagai umat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Coba sama anak.
selawat. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marrah. Siapa berselawat kepada saya sekali, maka Allah berselawat 10 kali kepadanya. Kemudian juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyantuni anak yatim, sayang kepada fakir miskin. Kemudian apalagi sholat jamaah. Kemudian juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang coba kalian berjalan, lihat masjid mulai dari barat sampai ke timur, sampai di mana-mana megah, hebat, pakai AC semuanya. Tapi coba kalian lihat, azan hanya maghrib isya saja. Sangat memprihatinkan anak-anak rahimakumullah ya. Jadi tidak kurang keuangannya, imamnya digaji, kemudian bilalnya digaji, khatibnya digaji, semua digaji, tetapi masjidnya kosong. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Jadi hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu termasuk adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka anak-anak rahimakumullah, itulah menjadi sebuah tugas kita bersama-sama. Kalau kalian nanti jadi sebagai ulama, jadi sebagai pendakwah, maka sebagaimana disampaikan oleh Abah tadi, paling kurang menjadi rahmatan lil kampung, menjadi rahmat bagi kampung. Bagaimana masjid tidak ada azan, kalian azan di situ. Enggak ada yaitu imam jadi imam, enggak ada yang mengajar ngaji, mengajar Al-Quran. Itulah menjadi generasi Islam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW sehingga agama ini akan berlanjut dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian akan menggantikan ulama-ulama besar nanti, menggantikan Udah Somad, menggantikan Abuya, menggantikan Abun, menggantikan Abah. Siap anak-anak kalian? Siap? Alhamdulillah. Jadi mungkin pada malam yang berbahagia ini, itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada malam ini, pada acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah dan janggal, Ustaz mohon maaf dengan 1000 maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan acara kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keridhaan dari Allah, dan juga kita nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, tahun depan bertemu kembali. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Ustaz minta maaf atas kekhilafan dan kejanggalan, dan juga Ustaz minta terima kasih banyak kepada panitia dan juga seluruh santriwan dan santriwati yang sudah mengundang Ustaz, dan juga kepada Abun dan Abah. Lebih kurang Ustaz minta maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.